Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, yakni ada saya Karisma Purnoviana. Saya Octaviana. Saya Kristina. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami bertiga akan menjelaskan mengenai apa itu pemilu. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pemilu. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden. Pemilu merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Nah, jadi mengapa kita harus memilih dalam pemilu? Sebagai warga negara Indonesia, peran suara pemilihan umum itu sangat penting ya bagi keputusan untuk pemerintahan 5 tahun ke depan nanti. Karena di mana suara kita dalam pemilu akan menghasilkan keputusan yang akan mempengaruhi jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah cara memastikan diri terdaftar sebagai pemilih. Teman-teman sendiri bisa langsung cek saja di link di atas ini. Nah, nanti teman-teman akan muncul pencarian data pemilih. Teman-teman bisa langsung memasukkan saja nama kabupaten dan juga kota sesuai dengan KTP masing-masing. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk memasukkan NIK, yaitu 16 digit. Nah, teman-teman dalam hal ini juga bisa melakukan pengecekan dengan memasukkan nama lengkap dan tanggal lahir loh. Tapi pastikan seluruh data yang tercantum sudah benar dan klik pencarian. Nah, setelah itu akan muncul terdaftar jikalau data teman-teman itu sudah benar. Nah, tetapi teman-teman, kalau misalnya datanya belum pasti atau belum lengkap, maka akan muncul peringatan yaitu data yang Anda masukkan keliru atau belum terdaftar. Baik, selanjutnya bagaimana cara untuk melakukan pindah pilih? Yang pertama, kalian bisa datang langsung ke PPS atau Panitia Pemungutan Suara atau ke PPK Panitia Pemilihan Kecamatan. Lalu bisa bawa bukti dokumen, misalnya surat dinas keluar atau surat lainnya. Lalu selanjutnya KPU akan memetakan TPS di mana di sekitar tempat tujuan. Selanjutnya pemilih diberikan bukti dari KPU berupa formulir A surat pindah. Apa dan bagaimanakah cara menjadi pemilih yang cerdas? Nah, jadi yang pertama itu adalah kita harus menyadari betul bahwa menjadi pemilih itu adalah suatu hal yang sangat penting. Dan yang kedua, kita harus mempertimbangkan aspek integritas dan kapabilitas calon-calon dalam pilkada. Yang ketiga, kita harus ingat bahwa pilihan kita menentukan kesejahteraan masa depan kita dan pembangunan di daerah kita juga. Lalu selanjutnya yang keempat adalah harus menelusuri rekam jejak, visi misi dan program kerja calon yang akan kita pilih. Nah, yang kelima adalah tidak mudah untuk terpengaruhi oleh hoaks kampanye. Dan yang keenam, kita harus memilih calon pemimpin yang memiliki program kerja yang terukur, bukan sekedar program kerja yang hanya untuk menarik simpati publik. Dan yang terakhir, pilihlah calon yang tahu persis permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan menawarkan sebuah solusi untuk mengatasinya. Nah, selanjutnya adalah larangan dalam pemilihan umum, himbauan, dan mekanisme pelaporan bila ditemukan kecurangan. Ada 3 nih teman-teman, seperti money politik, kampanye hitam, dan juga penggunaan kekerasan. Nah, dalam hal ini, bila menemui kecurangan, laporkan ke instansi terkait seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan ikuti mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan. Jadi, lebih teliti ya. Baik, selanjutnya timeline atau tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 kalian bisa lihat di sini, dan juga waktu penyelenggaraan pemilunya akan dilakukan tanggal 14 Februari sampai 15 Februari 2024. Jadi jangan lupa memakai hak pilihmu dengan baik ya nantinya. Nah, sekarang KPU sudah menetapkan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu tahun 2024. Nah, siapa aja sih orang-orangnya? Yang pertama, nomor urut 1 itu ada Anies Baswedan dengan wakilnya yaitu Muhaimin Iskandar. Lalu pasangan yang kedua adalah Prabowo Subianto dengan wakilnya yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dan yang ketiga adalah Ganjar Pranowo dengan wakilnya yaitu Mahfud MD. Nah, selanjutnya adalah fun fact dari ketiga capres kita nih teman-teman. Yang pertama itu adalah Anies Baswedan dan juga Caimin. Nah, fun fact-nya Anies Baswedan itu menjabat 5 tahun atau 1 periode
sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, Caimin sendiri itu adalah lulusan salah satu universitas ternama yang ada di Amerika Serikat, yaitu Universitas Chicago, dan beliau juga menjabat sebagai politisi Indonesia yang diberikan mandat sebagai Ketua Umum PKB sejak 2005. Nah, selanjutnya ada nomor urut 2 di mana itu adalah Prabowo Subianto dan juga Gibran. Nah, seperti yang ketahui, Prabowo sendiri itu adalah mantan Jenderal Kopassus atau Komandan Pasukan Khusus. Nah, beliau juga dari kalangan keluarga yang berpengaruh untuk Indonesia. Nah, beliau juga saat ini menjabat sebagai Menteri Kemenham atau Menteri Pertahanan Indonesia. Nah, wakilnya di sini ada Gibran. Seperti yang teman-teman tahu, Gibran itu adalah anak dari Joko Widodo dan juga beliau menjabat sebagai wali kota Solo di satu periode. Nah, selanjutnya di paslon nomor 3 adalah Ganjar dan juga Mahfud MD. Nah, di mana Ganjar ini menjabat sebagai gubernur di kota Jawa Tengah dan Mahfud MD adalah seorang ketua umum dari Mahkamah Konstitusi. Nah, teman-teman, itu tadi adalah fun fact dari 3 capres kita, yang dimana ini adalah penutupan dari penjelasan kelompok 1 mengenai apa itu pemilu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan sebagai kelompok 1 mengenai apa itu pemilu. Semoga yang menonton bisa mengambil hikmahnya, dan apabila ada yang kurang dan berlebih, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih semuanya. Terima kasih.